Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Wulandari, mahasiswa dari Universitas Perdekop. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kakak. Kalau boleh tahu kakak berdinas di mana kak? Saat ini berdinas di Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi. Sudah berapa lama kak? Sudah hampir jalan 6 tahun. Sudah lama ya kak? Baiklah, apakah kakak mau saya wawancara kak? Boleh. Yang pertama itu kak, menurut kakak apa itu pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang membantu dalam menegakkan diagnosis pada pasien. Biasanya pemeriksaan penunjang itu dilakukan pada pasien-pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut, kayak contohnya pemeriksaan labor, laboratorium, pemeriksaan ronsen atau USG. Biasanya pada pasien yang bagaimana pemeriksaan penunjang itu dilakukan kak? Kalau pemeriksaan penunjang dilakukan pada pasien yang berindikasi, ya biasanya pasien-pasien yang kayak, kalau biasanya pasien masuk IGD itu kan dengan kasus yang macam-macam ya. Kalau di IGD ada yang pasien yang demam, ada yang anak yang demam, ada pasien yang terkena benturan, ada pasien yang kecelakaan. Jadi kalau semisal dokter ragu dalam mengatasi kendala dari pasiennya, mungkin akan dibutuhkan pemeriksaan penunjang, misal di ronsen kah bagian yang terasanya retak kah, patah kah, atau gimana. Terus kalau untuk labor itu ada pemeriksaan darah yang jika pasiennya demam lebih dari 3 hari, 4-5 harian itu tidak boleh untuk diperiksa labornya untuk dilihat darah rutinnya seperti apa. Kalau ada situasi darurat atau reaksi yang tidak diinginkan selama pemeriksaan, tindakan apa yang kakak lakukan? Situasi darurat itu biasanya lebih sering ke pemeriksaan penunjang labor mungkin ya, karena pasien itu kan harus berpindah tempat tuh kalau di IGD, karena di IGD itu nggak ada ronsen portable-nya kalau di ronsen bagian ronsennya. Jadi ya mau nggak mau, jika misalnya pasien butuh ronsen dengan kendala sesak nafas, itu kan pasien harus berpindah tempat tuh, mau nggak mau kita harus mempersiapkan oksigen. Jadi oksigen tuh harus dibawa atau mungkin harus di standby-kan di bagian ronsennya dan di bagian radiologinya gitu. Biasanya juga harus didampingi, tidak boleh pasien berjalan sendiri ke sana, tidak boleh jika pasien itu ada indikasi untuk kondisi yang darurat seperti sesak atau pasien yang patah di bagian kaki, itu kita tidak boleh untuk membiarkan pasien datang sendiri ke sana ke bagian ronsen, memang harus didampingi gitu. Selama kakak berdinas di rumah sakit gitu kak, apakah pernah terjadi kesalahan saat melakukan pemeriksaan penunjang ini kak? Pemeriksaan penunjang, kesalahan itu sebenarnya kalau kesalahan pemeriksaan mungkin ya. Jadi gini, kalau pasien yang di ronsen itu kan pengantar ronsennya atau indikasi untuk di ronsen itu kan yang bikin surat pengantarnya, yang apa yang harus diperiksa itu kan biasanya dokter ya kalau di Madinah. Terus kadang kalau kita sempat ya kita yang sendiri yang bikin. Nah kadang ada kesalahpahaman kayak semisal yang ingin di ronsen bagian apa, yang terronsen bagian apa. Biasanya miskomunikasi yang seperti itu. Terus kalau pemeriksaan labor biasanya itu kesulitannya di pengambilan darah. Kadang beberapa pasien yang semisal dengan dehidrasi, anak itu apalagi kan kalau dia udah muntah-muntah demam berapa hari dan keluarganya telat datang untuk periksakan darahnya, itu biasanya akan lebih sulit untuk memeriksakan darahnya, apalagi pasiennya sudah dehidrasi. Nah itu sih biasanya kendalanya, pengambilan darahnya yang sulit. Ada prosedur khusus atau prosedur tertentu nggak kak untuk mengatasi itu? Biasanya kalau pengambilan darah itu kita lakukan secara kolaborasi. Misalnya kalau kita bertim tuh, kita juga kolaborasi dengan dokter. Ini gimana dok? Ini pasiennya gini dengan dehidrasi, susah pengambilan darahnya gitu. Nanti dokter yang akan membantu untuk mencari jalannya. Mungkin nanti dengan melakukan tindakan
pembedahan untuk pembuluh darahnya itu seksi vena, kalau istilahnya seksi vena. Terus mungkin nanti ada konsul kah ke dokter anestesi atau gimana gitu, nanti kita cari jalannya. Biasanya ada nanti itu, atau dengan pemeriksaan yang lain, mungkin dengan darah di bagian mana yang kita ambil. Biasanya Kak, kalau pemeriksaan penunjang ini hasilnya itu keluar hari itu juga atau beberapa hari? Tergantung pemeriksaannya. Kalau labor itu ada beberapa pemeriksaan yang nggak bisa langsung hari itu. Biasanya nanti itu besok pagi atau besoknya baru bisa keluar. Karena beberapa di rumah sakit itu ada yang pemeriksaannya tuh nggak ada di rumah sakit itu. Jadi harus dikirimlah sampel darahnya tuh ke rumah sakit lain yang punya regen atau punya istilahnya kayak alat lah gitu, kayak alatnya yang tidak ada di rumah sakit lain atau tidak ada di rumah sakit tersebut. Jadi harus dioper gitu untuk hasil labornya. Nah, biasanya pemeriksaannya ada yang sehari langsung keluar, ada yang bahkan cuma 2 jam, 1 jam itu udah keluar. Sama kayak ronsen juga seperti itu. Kadang ada yang bagian, misalnya kita butuh CT scan, kalau di rumah sakit tertentu kan tidak semua ada CT scan, jadi mau nggak mau pasien harus dioper dulu, kita oper ke rumah sakit yang ada CT scan-nya. Nah itu bisa cepat juga hasilnya keluar. Biasanya dalam hari itu keluar hasil, meskipun dia dibawa ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan CT scan, hasilnya bisa keluar di hari. Kak, terima kasih. Mungkin sekitar. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.